Ini satu level ceritanya. Nah, dari hasil ini kita identifikasi, oh ternyata 3 unit kompetensi ini sama. Maka 3 unit kompetensi ini jadi inti. 3 inti. Kompetensi bersama. Nah, ini kan sisanya ini tinggal 6, ini sisanya tinggal 7, ini sisanya tinggal 5. Nah, tinggal kesepakatan Bapak dan Ibu untuk level ini kompetensi pilihan yang harus diambil berapa? Apakah 6, apakah 7, apakah 5? Kesepakatan, tidak ada dari nakar acuan baku unit kompetensi harus sekian, itu tidak ada. Kemudian juga tidak ada aturan bahwa kalau jenjangnya lebih tinggi unit kompetensinya harus lebih banyak, itu juga tidak ada. Karena pasti kan bobotnya berbeda unit kompetensi yang jenjang tinggi dengan yang jenjang rendah. Maksudnya? Kompetensi yang ada di jenjang di bawah tetap masih boleh diambil. Boleh, kalau memang itu kan kalau memang digunakan di uraian jabatan ini silakan. Nah ini tadi Bu ya. Setelah kita ketemu kompetensi inti, kita tentukan berapa pilihan. Nah misalnya ini kan 7, ini 6, ini 5, misalnya 6 kompetensi pilihan. Misalnya hasil kesepakatan ya. Jadi sudah kita dapatkan aturan pengemasan. Nah langkah terakhir menentukan jenjang. Jadi Bapak dan Ibu jangan kebalik, menentukan jenjang itu terakhir. Jadi dari unit-unit ini kita sandingkan dengan perpres. Oh unit ini ada analisis, nggak mungkin level 2. Oh unit ini riset, berarti sudah level 6. Oh unit ini sudah bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, berarti mungkin minimal level 5 gitu. Berdasarkan deskriptor kita sandingkan dengan unit kompetensinya. Jadi jangan Bapak dan Ibu dari awal udah oh ini level 2 unit kompetensinya itu tidak seperti itu. Jadi sekali lagi caranya kita kelompokkan jabatan sejenis, kemudian uraian jabatannya kita sandingkan dalam bentuk unit kompetensi, kita temukan identifikasi yang mana inti yang mana pilihan, aturan pengemasannya berapa inti berapa pilihan. Nah terakhir kita sandingkan unit-unit itu dengan deskriptor perpres, baru kita ketemu level. Jadi level itu terakhir. Seperti itu Bapak. Penjenjangan itu melekat pada jenis jabatan tadi. Pada jenis jabatan memang ya Pak. Karena kompetensi kan netral kan. Unit kompetensinya netral ya. Jadi misalnya nih, ini misalnya udah ketemu nih level 3 misalnya, ada unit kompetensi nomor 15, nomor 16. Nanti di unit kompetensi di jenjang yang lebih tinggi, misalnya level 4 atau level 5, boleh saja unit kompetensi kita dipakai kalau memang dibutuhkan. Kan sesuai dengan sesuai dengan kondisi di lapangan kerjanya Pak. Untuk inti pun juga boleh. Iya. Kalau memang di level 2 dia butuh K3, kemudian level 3 tetap butuh K3, boleh saja diulang lagi di sini. Dan jumlah unit itu terserah ya. Terserah. Hanya ada rambu-rambunya Pak untuk jumlah unit. Rambu-rambunya adalah untuk jenjang. ini. Kompetensi pilihan minimal 30% dari seluruh jumlah kompetensi yang ada. Jadi misalnya ini kan 9 Pak ya aturan pengemasannya, 3 inti, 6 pilihan. Jadi 6 dari 9 itu sudah lebih dari 30%. 50% boleh nggak? Boleh, kan minimal 30%. Oh, minimal. 100% boleh nggak? Nggak boleh, karena harus ada inti, harus ada pilihan. Jadi kompetensi inti 1 pun boleh, sisanya pilihan atau nggak apa-apa. Jadi kalau 100% pilihan juga nggak boleh. Jadi pilihan minimal 30%. Kenapa kita sampaikan 30% itu supaya itu tadi Pak, ada fleksibilitas, ada ruang-ruang untuk yang 4 pengguna tadi, dari siswa, kemudian pengguna pemilik perusahaan, kemudian dari lembaga diklat, kemudian dari pekerja sendiri itu supaya dia memiliki ruang dalam memilih. Bagus. Tadi kan saya dengar bahwa KKNI itu ditetapkan oleh lembaga teknis. Ya. Dalam hal ini Kepala Pusat Nasional. Betul. Tapi di
setiap prodi membuat KKNI juga. Perguruan tinggi. Apa bedanya? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Jadi memang Bu perpres itu kan peraturan presiden nomor 8 ya tahun 2012. Di perpres itu memang mengamanahkan dua Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tenaga Kerja untuk membuat aturan turunannya. Untuk Kementerian Pendidikan dulu kan Dikti masih gabung dengan Kementerian Pendidikan ya, sudah keluar Permendikbud nomor 73 tahun 2015 itu tentang penerapan KKN di pendidikan tinggi. Itu memang ranahnya pendidikan tinggi sudah ada seperti itu Bu. Sedangkan untuk bagian pelatihan itu di Kemnaker ada Permen 21 tahun 2015 tentang pedoman penerapan KKN. Jadi memang amanahnya Perpres itu dua kementerian itu menyusun jumlah cukisnya itu Bu. Untuk pendidikan tinggi memang diatur di Permendikbud 73 tahun 2014 itu. Bingung ya. Berdasarkan ini salah dulu ya. artinya kalau begitu, kalau dari satu perpres mengamanahkan kepada dua kementerian, apalagi ini yang saling berkait, yang udah berkaitan, harusnya ini kan ngobrol gitu loh. Yang membuat ngobrolnya harusnya gimana? Siapa yang ngobrol asik duluan nih? Apakah ada upaya untuk ini mengobrol, menyelaraskan gitu? Kalau enggak kan bingung Pak, ada di sini, kedua ini gitu. Yang mana ini? Sebenarnya kalau kita mengacu ke perpres yang sama, perpres 8 itu seharusnya hasilnya sama Bu. Karena dari yang saya tahu setelah keluar Permendikbud 73 tahun 2014 itu semua pendidikan tinggi kan merombak kurikulumnya Bu ya, supaya mengacu ke berbasis KKN itu. Dan kalau saya nggak salah yang lulusan baru itu setelah ijazah dia ada sertifikat pendamping ya. Jadi dia bisa apa sesuai dengan deskriptor di KKN itu. Jadi sebenarnya itu tidak masalah Bu. Jadi pendidikan tinggi dia memang punya domainnya ya untuk mengatur itu. Sementara kalau dia mengatur ini kan yang bagian pelatihan Bu, yang uji kompetensi pelatihan. Dari Naker memang biasanya kami nggak berani lebih dari level 6, maksimal kami level 6. 7, 8, 9 itu memang ranahnya Dikti. Jadi kalau misalnya bukan nggak boleh. Kita berarti dari 8 Pak. Iya, kalau misalnya ibu bisa merumuskan unit kementerian, karena kan level 7, 8, 9 itu kan ada yang mengelola riset, kemudian ada diakui oleh dunia nasional dan internasional seperti itu. Kalau misalnya ibu bisa merumuskan unit-unit kompetensinya dan sertifikasinya diakui, itu silakan saja. Hanya kalau dari pelatihan biasanya kami yang memang kan KK ini barang baru Bu ya. Kalau yang difasilitasi Naker ini selama ini level 6 sepertinya maksimal. Tapi kalau memang ada dibuat unit kompetensi yang melakukan riset, kemudian kalau level 9 itu bukan melakukan lagi mengelola riset, ya boleh saja Bu. Tadi kan yang saya sampaikan bahwa menentukan jenjang itu langkah terakhir setelah kita sandingkan unit-unit kompetensi dengan deskriptor di perpresnya. Kalau memang dengan deskriptornya sesuai ya kenapa tidak? Bentar Kak. Jadi kalau kan kita menyusun SKKNI dari peta tersebut. Nah SKKNI itu perguruan tinggi tidak usah mengacu kalau begitu. Perguruan tinggi bisa mengacu ke SKKNI. Pilihan itu bukan wajib. Iya. Nah itu dia Bu, karena saya kurang paham dengan pendidikan tinggi. Memang kalau dari pendidikan tinggi itu mereka kalau sudah ada KKN dan SKKN-nya mereka pasti mengacu ke situ. Seperti misalnya kehumasan itu kalau nggak salah mereka mengacu ke SKKN juga gitu. Nah tapi kalau mereka melihat SKKN-nya belum ada, sementara mereka kan kegiatan belajar mengajar harus berjalan. Mereka kan pasti menyusun sendiri kurikulum dan standar SKL istilahnya kalau di dunia pendidikan kan standar kompetensi lulusan. Makanya kami kan kalau yang SKN dulu kan memang jauh dari sempurna. Iya. Maka tetapi kami mencoba sekarang memetakan dan Melibatkan ini ya. diharapkan
SKKN kita ini bisa dipakai Iya. di perguruan tinggi. Boleh, itu bagus sekali. Jadi kalau misalnya SKKN ini kan namanya SKKN ini kan standar nasional, semua orang boleh pakai. Pendidikan tinggi boleh pakai, lembaga kursus boleh pakai, lembaga pelatihan boleh pakai. Nah, apalagi kalau misalnya Bapak dan Ibu memang istilahnya komunitas pustakawannya itu kuat. Jadi disepakati, nanti otomatis perguruan tinggi itu pasti mengacu ke Ada sini. dari Ikatan Pustakawan Indonesia. Iya. Nah, ini kan makanya kan konsensus tergantung sesuai. Ya itu kalau misalnya buat ternyata enggak ya. Terus saya kurang paham juga di perguruan tinggi itu sepertinya masing-masing membuat KKN ya. Bukan masing-masing Gimana? KKN, enggak. KKN itu mengacu ke KKN. Mengacu ke KKN. Jadi Menyusun program program studinya kurikulumnya mengacu mengacu ke ke KKN. Iya, iya. Gitu. KKN. Ya, KKN itu kan kualifikasi Iya. kerja. Jadi mengacu pada apa yang ditetapkan oleh tadi pada presiden. Iya. Tapi saat ini memang beberapa melalui asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi ilmu perpustakaan dan informasi diupayakan untuk menyelaraskan untuk ada beberapa kurikulum dasar yang mata kuliah itu yang untuk seluruh program studi ilmu perpustakaan dimanapun di Indonesia ini sama. Namun demikian tadi yang menarik adalah bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa menyelaraskan ini. Kalau saya tolong diperbaiki kalau saya salah. Saya sih melihatnya sih dalam hal ini adalah mengacu kepada fungsi dari perpustakaan nasional. Salah satu dari fungsinya sebagai pembina dari berbagai jenis kegiatan perpustakaan yang juga bisa digunakan ini untuk masuk ke tadi atau ke proaktif dulu mungkin mengundang asosiasi ya mungkin atau saya nggak tahu ya apakah karena kalau asosiasi sebetulnya kan juga hanya menjadi jembatan karena pembuatan kurikulum kan menjadi kewenangan dari perguruan tinggi masing-masing ya dan juga tidak bisa juga UI misalnya memaksakan bahwa ini yang mau dipakai padahal mungkin Unpad yang lain-lain itu juga memiliki otoritas sendiri. Ini yang membuat saya bagaimana cara penyelarasan ini sudah dibantu. Ya, setahu saya terakhir pembahasan kebetulan beberapa kali memang diundang